Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bahwa reshuffle kabinet mungkin akan dilakukan setelah 100 hari masa kerjanya. Tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung, seorang pengamat politik, mendesak Prabowo untuk segera melakukan perombakan, terutama mengganti menteri-menteri yang dianggap sebagai titipan dari era pemerintahan Jokowi. Lalu siapa saja nama-nama yang sering disebut? Nama Budi Aris Setiadi belakangan ramai diperbincangkan. Salah satu pemicunya adalah kunjungannya ke rumah Jokowi di Solo pada akhir Januari lalu. Kunjungan ini dilakukan secara tertutup, memunculkan spekulasi bahwa hubungan keduanya masih sangat erat. Beberapa pihak bahkan menilai pertemuan ini sebagai bukti loyalitas Budi Ari kepada Jokowi, bukan kepada Presiden Prabowo. Hubungan Budi Ari dengan Jokowi memang tidak bisa dipungkiri. Sebelum menjadi Menteri Koperasi dan UKM, ia adalah Ketua Umum Relawan Projo, organisasi pendukung Jokowi. Namun selama menjabat, Budi Ari kerap menjadi sorotan karena berbagai kontroversi. Salah satunya adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online yang melibatkan oknum di kementeriannya. Nama lain yang kerap disebut sebagai titipan Jokowi adalah Bahlil Lahadalia. Refli Harun, pakar hukum tata negara, juga pernah menyebut Bahlil sebagai salah satu orang yang dekat dengan Jokowi. Pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar, Menteri Investasi Bahlil. Meski begitu, popularitas Bahlil di mata publik tidak terlalu menonjol. Ia pernah memimpin Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2015 hingga 2019, tetapi namanya tidak terlalu dikenal luas. Di dunia politik, Bahlil sempat menjadi anggota Partai Golkar, tetapi mengundurkan diri pada tahun 2009. Karir politiknya kembali menanjak pada tahun 2019, ketika ia bergabung dalam tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda. Selain itu, ia juga dikenal sebagai donatur dalam kampanye tersebut. Setelah itu, karirnya di pemerintahan melesat. Ia diangkat sebagai Kepala BKPM dan kemudian menjadi Menteri Investasi pertama pada tahun 2021. Dengan latar belakang ini, Bahlil sering dianggap sebagai salah satu titipan Jokowi di Kabinet Prabowo. Pertanyaannya sekarang, apakah kedua nama ini akan benar-benar diganti dalam reshuffle kabinet? Jawabannya tentu bergantung pada keputusan Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Pada Februari 2022, Bahlil Lahadalia tiba-tiba diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM ad interim), menggantikan Arifin Tasrif yang mengalami masalah kesehatan yang tidak diungkap ke publik. Langkah ini semakin memperkuat posisi Bahlil sebagai orang kepercayaan Jokowi. Bahkan ada yang menyebut bahwa Jokowi turut berperan dalam memuluskan jalan Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ketika Prabowo memutuskan maju dalam Pilpres bersama Gibran, Bahlil juga memainkan peran kunci dalam strategi pemenangan mereka. Setelah itu, ia kembali diangkat sebagai Menteri SDM. Namun baru 100 hari pemerintahan Prabowo, Bahlil sudah membuat keputusan yang menuai kontroversi, yaitu melarang pedagang eceran menjual tabung LPG 3 kg. Kebijakan ini memicu antrean panjang di agen-agen LPG di berbagai daerah. Yang menarik, keputusan ini dianggap tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo, sehingga muncul spekulasi bahwa Bahlil bertindak sendiri atau mendapat perintah dari pihak lain. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa Bahlil adalah titipan Jokowi di Kabinet Prabowo. Refli Harun juga menyebut Erick Thohir sebagai salah satu nama yang sengaja dititipkan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Tujuannya agar Jokowi tetap memiliki pengaruh. Erick memang dikenal dekat dengan Jokowi. Sebelum masuk ke pemerintahan, mantan Presiden Inter Milan ini berperan besar dalam mengantarkan Jokowi memenangkan Pilpres 2019 sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Di dalam kabinet, Erick yang juga anggota kehormatan Banser berhasil menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan Jokowi. Dengan rekam jejak ini, Erick dianggap sebagai sosok yang diandalkan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan Prabowo Gibran. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, juga disebut-sebut sebagai salah satu titipan Jokowi.
Ia pernah membuat heboh ketika menentang perintah Prabowo untuk mencabut pagar laut yang bermasalah. Trenggono menyayangkan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut tanpa koordinasi dengan kementeriannya, padahal sebelumnya sudah ada instruksi langsung dari Prabowo. Kedekatan Trenggono dengan Jokowi tidak diragukan lagi. Ia telah 2 kali membantu Jokowi dalam Pilpres, salah satunya sebagai bendahara umum tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Trenggono adalah bagian dari upaya Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh di pemerintahan saat ini. Nama Listio Sigit Prabowo juga kerap disebut sebagai salah satu titipan Jokowi di pemerintahan Prabowo. Kedekatannya dengan Jokowi sudah menjadi rahasia umum. Hubungan mereka terjalin sejak Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo, di mana Listio saat itu menjabat sebagai Kapolres Solo. Ketika Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden RI, Listio tetap berada di lingkaran dalam Jokowi. Karirnya melesat dari ajudan Presiden, Kapolda Banten, Kadif Propam Polri, Kabareskrim, hingga akhirnya menjadi Kapolri. Listio bahkan tercatat sebagai Kapolri yang paling lama menjabat di era Jokowi. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat patuh kepada Jokowi. Di era pemerintahan Prabowo, nama Listio kembali muncul. Namun belakangan Polri di bawah kepemimpinannya dinilai lamban dalam menangani kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Padahal kasusnya sudah jelas. Kabareskrim terkesan mengulur-ulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari kontroversi yang melibatkannya. Pratikno adalah sosok lain yang dianggap sebagai titipan Jokowi. Ia memainkan peran penting dalam pemerintahan Joko Widodo, mulai dari terlibat dalam tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi JK saat Pilpres. Setelah menjadi menteri, Pratikno menjadi salah satu dari sedikit menteri yang bertahan selama 1 dekade penuh di era Jokowi. Selama 10 tahun, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini juga dikenal terlibat dalam berbagai manuver politik Jokowi, termasuk perannya dalam melobi Hakim Konstitusi untuk memuluskan jalan politik Gibran Raka Buming Raka. Meski Jokowi sudah tidak lagi menjabat, Pratikno tetap mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo. Namun kali ini posisinya tidak lagi di dalam istana kepresidenan. Prabowo menempatkannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kehadiran Pratikno dalam kabinet Prabowo disebut-sebut untuk membantu Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, kedua nama ini, Listio Sigit Prabowo dan Pratikno, menjadi bukti bahwa pengaruh Jokowi masih terasa kuat di pemerintahan Prabowo Gibran. Reshuffle kabinet yang diisyaratkan Prabowo bisa menjadi momen untuk mengevaluasi sejauh mana titipan-titipan ini masih relevan dengan visi dan misi pemerintahan baru. Nama lain yang kembali masuk ke kabinet Prabowo adalah ST Burhanuddin. Presiden Prabowo memutuskan untuk mempertahankan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Sejak 2019, Burhanuddin telah menjabat sebagai Jaksa Agung RI di era kedua pemerintahan Jokowi. Saat ia menjadi staf di Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi, ia juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI. Namun penunjukannya sebagai Jaksa Agung di era Jokowi sempat menimbulkan sorotan karena kedekatannya dengan PDIP. Burhanuddin adalah adik dari Tubagus Hasanuddin, seorang tokoh PDIP. Meski banyak menteri titipan Jokowi yang dianggap bermasalah, mereka tetap bertahan di posisinya. Ada beberapa alasan di balik ini. Pertama, keterlibatan Jokowi dalam proses transisi kekuasaan. Kedua, Prabowo ingin mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan, di mana menteri lama dianggap lebih memahami visi sebelumnya. Prabowo berharap transisi kepemimpinan berjalan lancar tanpa mengganggu program yang sedang berjalan. Namun keputusan ini menuai kritik. Banyak yang menilai kabinet Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi, alih-alih menghadirkan perubahan signifikan. Sebagian pihak mempertanyakan apakah kebijakan Prabowo benar-benar mencerminkan visinya sendiri atau hanya menjadi perpanjangan dari pemerintahan sebelumnya. Isu reshuffle kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan tidak akan ragu mengganti menteri yang dinilai tidak bekerja untuk rakyat. Yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Nah, di momen 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, nampaknya sudah terlihat mana-mana menteri yang masih belum seiring sejalan
dengan visi misi Prabowo dan mana yang sudah menunjukkan loyalitasnya. Melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, Prabowo bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk menentukan nasib mereka. Apakah masih terus bisa bekerja sama atau terpaksa harus didaur ulang untuk digantikan dengan yang lainnya? Dan jika Prabowo benar-benar melakukan reshuffle menteri, maka pengaruh Jokowi hampir dipastikan akan berkurang.